Welcome back to my channel Ngeliat Bola. Berkaca dari hasil turnamen Seoul Earth on Ice kemarin, di mana Indonesia berhasil dikalahkan 0-2 dari Thailand dan juga 0-3 dari Korea Selatan, walaupun menang 2-1 atas Argentina. Dari situ kita melihat bahwa inilah pentingnya di mana pemain-pemain usia muda, khususnya mulai dari usia 18 sampai dengan usia 22, untuk memiliki pengalaman bertanding dan juga menit bermain yang cukup atau lebih banyak, lebih bagus ya, dimana dengan menit bermain yang cukup, yang banyak, lalu ada pengalaman bertanding, sehingga membuat mental ini menjadi kuat, menjadi terbangun ya, sehingga dalam menghadapi situasi-situasi di lapangan di mana penuh dengan pressure, penuh dengan tekanan-tekanan. Nah ini para pemain bisa menghadapinya dengan lebih tenang, dengan lebih baik ya, sehingga kemampuan skill individu itu bisa keluar dengan sendirinya ya. Nah inilah untuk menyikapi itu juga ya, dan juga tujuannya untuk mempersiapkan para pemain muda ini untuk mengikuti event selain dari kelompok umur ya, event-event Piala Dunia atau event-event Piala Asia kelompok umur. PSSI juga menyiapkan untuk event SEA Games tentunya ya. Nah berkaca atau dari berawal dari sini, PSSI membuat suatu regulasi untuk diterapkan dalam kompetisi Liga 1 khususnya untuk musim ini ya, 2024-2025, walaupun sebelumnya sudah ada regulasi yang menyatakan bahwa pemain usia 23 wajib ya disertakan oleh setiap klub untuk mengikuti kompetisi. Nah untuk musim kompetisi tahun ini itu lebih detail lagi, yaitu pemain U22 wajib bermain selama 45 menit minimal ya. Nah selama 45 menit itu wajib nih setiap klub memainkan pemain usia di bawah 22 tahun ya, atau minimal kelahirannya itu Januari 2003 ya. Nah itu. Nah dari regulasi ini sekarang sudah terlihat dari 3 pekan penyelenggaraan atau 3 pekan bergulirnya kompetisi BRI Liga 1 sudah terlihat, di mana ada beberapa nama dari pemain muda yang bersinar ya, yang terlihat cemerlang dan dengan jumlah menit bermain yang tinggi. Yaitu tercatat saat ini ada 2 pemain dengan menit bermain yang tertinggi ya, yaitu full 90 menit dari 3 pertandingan atau 270 menit totalnya ya, yaitu Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta dan juga Ahmad Maulana dari Arema FC ya. Ini 2 pemain dengan minute of play atau menit bermain tertinggi saat ini ya, sampai dengan pekan ketiga penyelenggaraan BRI Liga 1. Ada beberapa nama lainnya, sebenarnya ada 5 nama teratas ya yang mengisi slot pemain muda ini dengan menit play yang tertinggi ya. Selain dari Ahmad Maulana dan Ferrari, ada juga di situ Ananda Rehan dari PSM Makassar, lalu ada Ferian Rizky dari Dewa United, dan juga ada lagi Robi Darwis ya, Robi Darwis yang bermain 90 menit, lalu Kakang Rudianto dari Persib juga 90 menit. Nah dari hasil ini ya kita bisa melihat satu capaian yang luar biasa ya dari regulasi ini. Bahkan beberapa pelatih seperti contoh ya, seperti dari pelatih dari Arema, Joel Corneli, itu sangat mengapresiasi ya regulasi ini. Artinya banyak manfaat yang bisa didapatkan, baik itu oleh tim nasional kita untuk kelompok usia muda, dan juga tentunya dari pemain itu sendiri, karena pemain memiliki kesempatan yang lebih besar ya, yang lebih besar untuk menunjukkan performanya.
untuk menunjukkan kualitasnya, dan juga untuk tentunya untuk terus menambah jam terbang dia ya, sehingga bisa menjadi terus meningkatkan kinerja dan kinerjanya, sehingga menjadi pilihan utama dalam tim. Nah, ada beberapa pemain yang memang sudah terlihat sangat menonjol ya di klubnya masing-masing ya. Contoh saja, selain yang tadi kita sebutkan ya, yang tentunya sudah memiliki menit bermain yang banyak, bahkan melebihi dari standar minimal yang ditentukan oleh Liga 1 ya. Selain di Persija ada Ferrari, juga ada Donitri, lalu ada Rehan Hanan ya. Dan di Arema selain Ahmad Maulana juga ada Arkan Fikri, dan di situ juga ada Salim Tuharea. Lalu di PSM Makassar selain Ananda Rehan juga ada Zaki Ashraf, juga ada Victor Detan, ada Sultan Zaki. Lalu di situ juga ada Ricky Pratama, lalu ada Mufli Hidayat. Ini yang luar biasa ya, banyak juga di stoknya di PSM nih, dan banyak sekali yang masuk ke tim nasional juga seperti Mufli ya, dan juga Ricky Pratama dan Zaki Ashraf ya. Lalu di Borneo ini tidak kalah juga nih, Borneo juga bahkan sang pelatihnya Peter Huistra sejak musim lalu sudah memberikan banyak kesempatan untuk para pemain muda ya, seperti Fajar Fatur Rahman, lalu juga ada Komang Teguh. Nah, ini usianya masih 22 ya, walaupun secara regulasi kelahiran di bawah dari Januari 2003 ini sudah tidak masuk ya, sudah tidak masuk kriteria dari BRI Liga 1 ya. Nah, selain itu Borneo sudah memiliki banyak stok. Selain dari Rivaldo Pakpahan yang masuk dalam daftar top 5 ya, top 5 dengan menit bermain terbanyak, juga ada Enzi Buffon, lalu juga ada Rizar Nurfiat, dan ada lagi yang lain saya lupa namanya. Nah, lalu selain di Borneo, di Bali United juga punya stok yang tidak kalah ya. Ada di situ Rahmat Arjuna, lalu ada tentunya Kadek Arel ya, dan juga Made Tito yang tampil luar biasa kemarin ya. Nah, di Persebaya ada Tony Firmansyah ya, Tony Firmansyah di Persebaya, lalu Hoki Caraka di PSS Sleman, dan Persik Kediri juga ada Hugo Samir. Nah, ini luar biasa ya, artinya setiap pemain atau setiap klub ini sudah memiliki andalan atau stok pemain mudanya yang bisa diandalkan untuk tim nasional Indonesia usia muda nanti ya, usia U19 maupun usia 22 yang nanti dipersiapkan untuk SEA Games tentunya. Nah, ini hasilnya sudah sangat terlihat maksimal, apalagi ya Ferrari ini sudah tembus ke tim nasional senior. Ini berarti sudah luar biasa, artinya produk atau hasil dari regulasi PSSI ini sudah nampak ya, sudah terlihat hasilnya, bahwa inilah hasil dari regulasi ya, bukti nyatanya sudah ada ya, bukti nyatanya sudah ada, sudah menampakkan hasil bahwa ini loh hasilnya gitu ya. Jadi tidak sia-sia dan juga tidak kontraproduktif, atau istilahnya bukan regulasi yang asal-asalan gitu ya, dan benar-benar ada hasilnya. Dan kita akan tunggu ya pemain-pemain lain yang bisa tampil maksimal, yang bisa memberikan forma yang baik sehingga bisa tampil membela tim nasional Indonesia, baik itu usia muda maupun senior ya. Nah, kita harapkan seperti itu. Dan dari 3 pekan dari Liga 1 sudah keluar 5 nama sebagai top 5 atau minute play bermain yang tertinggi ya. Jadi 5 pemain dengan minute of play tertinggi
atau menit bermain tertinggi, itu ada Ahmad Maulana 270 menit. Lalu juga ada Muhammad Ferrari 270 menit, berarti dia full ya, selama 90 menit itu 3 kali pertandingan full. Lalu ada Ananda Rehan 260, lalu ada Ferian Rizky 243, dan juga ada terakhir itu Ananda Rehan dari PSM Makassar. Nah, kita harapkan yang terbaik, dan kita harapkan semua bisa menampilkan yang terbaik ya para pemain muda ini. Oke, dari saya sekian dulu. Mudah-mudahan terus pemain muda ini bisa berkinerja yang baik, yang positif ya, terutama untuk tim nasional kita nanti. Salam.